Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ittaqullahu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Alhamdulillah, nikmat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua sehingga kita bisa berjumpa dan berkumpul di channel YouTube saya ini. Tak lupa sholawat dan salam kita curahkan untuk Nabi Muhammad SAW yang telah melepaskan umat manusia dari jurang kejahilian menuju ketaatan dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke para sedulur, jadi Nabi Muhammad bersabda dalam sebuah hadisnya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sya'un nas'u yaqra'unnal qur'ana la yujawiyu tarokihim kullama kharaja qarnu quti'a aksara min isrina marah hatta yakhruja dajjal min iratihim fi iratihim, yang artinya sebagai berikut. Yang sa'un nas'u yaqra'un al-Qur'an, akan muncul sekelompok kaum dari umatku yang mereka pandai membaca Al-Qur'an. La yujawiyu tarokihim, tapi bacaan Al-Qur'annya tidak melebihi batas tenggorokannya. Kullama kharaja qarnu quti'a, kemudian ketika muncul tanduk mereka maka tanduk tersebut dipotong. Ulama kharaja qarnu quti'a, ketika tanduk itu tumbuh, setiap tanduk itu muncul atau tumbuh dipotong. Aksara min isrina marah, hingga kemudian kali ke-20 yakhruja dajjal hatta yakhruja dajjal fi iratihim, hingga kemudian muncullah dajjal di tengah-tengah mereka. Nah ini teman-teman, ini adalah sebuah hadis yang memang diinformasikan kepada kita tentang kemunculan suatu kaum, yang kaumnya ini sebetulnya sangat aneh gitu kan. Diberitakan di sini adalah orang-orang daripada kaum tersebut adalah orang-orang yang pandai membaca Al-Quran, tapi bacaan mereka tidak melewati tulang selangka ataupun tenggorokan. Nah ini bahasa kiasan ya saya pikir, yaitu kemudian tidak masuk dalam hati mereka, artinya sebatas di bibir dan kerongkongan saja gitu kan, sekedar dibaca terus menerus, dibaca dengan bagus tapi kemudian nggak diresapi dalam hatinya. Ulama kharaja qarnu quti'a, setiap kali tanduk mereka muncul dipotong. Ulama kharaja qarnu quti'a, setiap tanduk tersebut, tanduk mereka muncul dipotong. Aksara min isrina marah, hingga kali ke-20 kemudian yakhruja dajjal fi irati hatta yakhruja dajjal fi iratihim, kemudian muncullah dajjal di tengah-tengah mereka. Jadi artinya, jadi bahasa kiasan juga ya, ketika tanduk mereka muncul dipotong, setiap kali tanduk mereka muncul dipotong, hingga kali ke-20 hingga dajjal muncul di tengah-tengah mereka. Jadi artinya kaum ini kayaknya setiap akan selalu ditumpas ya, akan selalu kemudian dibinasakan, tapi setiap dibinasakan akan tumbuh terus, ini sampai terus menerus ya, hingga kemudian diberitakan sampai kali ke-20. Ketika kali ke-20 nya akan muncullah dajjal kemudian di tengah-tengah mereka. Dan ini benar ya teman-teman, jadi memang kaum yang kemudian disebut sebagai Khawarij ini, kaum Khawarij ini memang benihnya sudah ada di zamannya Nabi Muhammad SAW pasca perang Hunain ya. Namanya ini Zulkhuwaisirah ya, dari Bani Tamim Najdi, Zulkhuwaisirah. Nah, kemudian ini di zamannya Rasulullah masih dibiarin aja gitu kan. Tapi kemudian ketika zamannya Abu Bakar As-Siddiq, mereka pun melakukan pemberontakan, perlawanan. Ketika waktu itu mereka nggak mau nurut kepada para khulafair Rasyidin atau para sahabat Rasul yang menjadi khalifah. Begitupun di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun mereka juga melakukan pemberontakan, hingga puncaknya juga kemudian
di zamannya di zamannya Khalifah Utsman bin Affan mereka melakukan pemberontakan juga. Sampai kemudian di zamannya Khalifah Ali bin Abi Thalib mereka pun melakukan pemberontakan, dan kemudian terjadi perang dengan pengikutnya Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan orang-orang yang memang kemudian di situ terlibat si Zulkhuwaisirah ini ya, yang dinamakan itu perang Nahrawan. Artinya itu sendiri dari pasca Rasulullah, dari zamannya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kemudian Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sampai kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini terus ya bergelombang mereka muncul. Jadi kalau kita lihat itu sudah 4 kali zamannya para sahabat. Setelah itu pun mereka mengadakan ini terus, mengadakan pemberontakan. Dibilang di sini memang kemudian terakhir dia Zulkhuwaisirah ini meninggal ya, tewas ketika peperangan Nahrawan antara Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bersama pengikutnya dengan kaum Khawarij ya. Sampai kita nggak tahu ini kan terus menerus ya. Bahkan kalau zaman sekarang kan muncul kemarin yang seperti ISIS ya, yang ada di Syria dan ada di Irak. Kemudian ada juga ISIS di Khorasan yang sekarang lagi berkonflik dengan pemerintah Taliban saat ini. Itu diberitakan dia akan selalu muncul ya, di setiap masa dia akan muncul. Ulama kharaja qarnu quti'a, ketika tanduk mereka muncul dipotong. Ulama kharaja qarnu quti'a, ketika tanduk mereka muncul dipotong. Ini tanduk ini mereka tumbuh ya, artinya ini bahasa kiasan kalau menurut saya gitu kan. Menurut saya pribadi, menurut beberapa ulama juga ini bahasa kiasan, mereka selalu muncul, artinya mereka setiap masa akan selalu muncul hingga kali ke-20-nya. Nah kita kan nggak tahu hitung-hitungannya, yang jelas pasca Nabi Muhammad SAW sendiri di eranya sahabat itu udah 4 kali gitu kemunculan mereka. Nah kali ke-20-nya mereka akan muncul di tengah-tengah mereka Dajjal. Artinya mereka ini salah satu orang yang secara lahiriah orang Islam yang ahli ibadah, tapi akan menjadi pengikutnya Dajjal. Sifat-sifat mereka pun diberitakan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang dalam sebuah hadisnya diberitakan sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Yahruju min ummati qaumu yaqra'unal Qur'an laisa qira'atukum iya qira'atukum qira'atihim bisai'in wala sholatukum wala sholatukum iya sholatihim bisai'in wala siyamukum iya siyamihim bisai'in. Artinya sebagai berikut, yakhruju qaumun min ummatin yaqra'unal Qur'an, akan muncul suatu kaum dari umatku, mereka pandai membaca Al-Qur'an gitu kan. Laisa qira'atukum iya qira'atihim bisai'in. Jika bacaan Al-Quran kalian dibandingkan dengan bacaan Al-Quran mereka tidak sebanding sedikit pun. Wala sholatukum iya sholatihim bisai'in. Begitupun juga sholat kalian jika dibandingkan dengan sholat mereka tidak sebanding sedikit pun. Wala siyamukum iya siyamihim bisai'in. Begitupun puasa kalian jika dibandingkan dengan puasa mereka tidak sebanding sedikit pun. Ini yang dibicarakan di sini ketika hadis ini turun. Ini para sahabat ya, bukan kita ya, bukan orang kemudian. Jadi sholatnya para sahabat ini kurang apa teman-teman gitu kan. Ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ada juga sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini kalau diberitakan sini kalau sholat, kalau bacaan Al-Quran mereka dibandingkan dengan orang-orang tersebut tidak sebanding sedikit pun. Begitupun juga sholat mereka, begitupun puasa mereka. Tapi itu tadi ya teman-teman, orang-orang ini beritakan melesat lepas dari agama ya, dari batas-batas agama, seperti lepasnya anak panah dari busur menuju sasarannya. Artinya gak balik lagi gitu kan. Orang-orang ini ciri khasnya adalah mereka pandai membaca Al-Quran, tapi bacaan mereka tidak melewati kerongkongan, bahasa kiasan. Artinya nggak kemudian masuk ke dalam hatinya.
Artinya apa? Kalau kita lihat dari konstruksi hadis ini, kita bisa menarik dan merahnya juga kan, bahwasanya kalau membaca Al-Quran, kalau bisa teman-teman, kita nggak cuma kita baca, tapi kemudian kita mengerti, kemudian kita pahami, dan kemudian kita hayati gitu kan. Jangan, kalau kita nggak melakukan itu, jangan kita malah kemudian nanti akan masuk dalam kelompok yang dinamakan Khawarij ini. Sering kita kan sekarang baca Al-Quran lomba bagus-bagusan, tapi pada intinya salah satu yang utama adalah kemudian nggak sekedar dibaca di bibir ataupun sampai cuma tenggorokannya saja. Ini bahasa yang kita bisa ambil di sini. Karena kemudian kalau kurangan kita cuma sebatas itu saja, takutnya kemudian kita nanti termasuk kaum yang disebut kaum Khawarij ini. Nah, ini memang informasinya sangat penting sekali, dan mereka akan ada setiap masa, karena memang dijelaskan ya, ulama khoroja kornu kuti'a. Nah itu teman-teman, semoga bermanfaat apa yang kita obrolin siang hari ini. Yang jelas kita perlu berhati-hati, karena memang di akhir zaman nanti akan muncul ya, ini munculnya sudah dari zaman Nabi Muhammad SAW, tapi terus dia selalu muncul tiap masa, dan kita perlu berhati-hati karena mereka ini sebetulnya akan beda ya sama orang munafik. Orang munafik dia join sama di dalam orang Islam, menimbulkan perselisihan. Ini orang ahli ibadah gitu kan, orang ahli ibadah, tapi ciri khasnya mereka membaca Al-Quran cuma sebatas bibir dan sampai tenggorokannya saja gitu kan. Jelas orang ini kemudian disebut daripada kaum Khawarij yang akan menjadi pengikut Dajjal di akhir zaman. Oke, itu para dulu, semoga bermanfaat obrolan kita di pagi hari ini. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.